Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Kurniawan dengan NIM 21.83.0716. Saya berasal dari kelas TK03. Prodi saya adalah Teknik Komputer dan ini adalah mata kuliah Kriptografi dan Keamanan. Dosen pengampu saya adalah Bu Rini Indrayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Free-Generate Zipper, yaitu proses enkripsi menggunakan tabel substitusi, yaitu model matematika dari enkripsi pada algoritma Free-Generate Zipper, yaitu dengan cara mengkonversi huruf alfabet dari A ke Z. Ini adalah hurufnya A ke Z menjadi angka 0, 1 sampai seterusnya sampai 25. Di sini saya menggunakan dua cara, menggunakan tabel seperti biasa, tabel konversi ya. Di sini yang satunya menggunakan tabel bujuk sangkar. Baik, dari yang pertama, rumus enkripsi G. Ya, ini pengubahan dari plain text ke ciphertext, yaitu plain text kita tambah angka ini kan angka ini huruf plain text ini kita ubah ke angka, kita konversikan ke angka seperti ini. Nah, ini kita ubah, lalu kita tambahkan kunci, konversi dari kunci, dan mod 26, dan rumus dan enkripsi juga sama, P sama dengan C plus Q mod 26. Langsung ya, kita yang pertama. Yang pertama ini saya menggunakan plain text nama saya sesuai dengan instruksi tugas dari dosen saya. Dan di sini saya menggunakan kunci atau key kata tugas ya. Ini saya sesuaikan dengan plain text-nya dengan cara berulang, yaitu tugas tugas tu. Yang pertama ya, plain text-nya. Saya plain text-nya Ardi Kurniawan ya. Yang pertama ini A saya konversikan ke 0 ya, sesuai dengan ini A0 R17 D3 ini disesuaikan dengan tabel ini ya, D3 I8 I8 dan seterusnya sampai pada akhir N ke-13, huruf N13. Ini menjadi sebuah konversi angka, dan sini kita ubah T-nya agar mendapatkan ciphertext. Kita menggunakan key tugas ya, tugas. Ini secara berulang ya, key-nya ini seperti yang saya katakan tadi, tugas. Ini key yang pertama adalah katanya, hurufnya adalah T dengan A ini ya. Huruf T kita konversikan ke angka, yaitu T itu 19, U-nya 20, U20, G6, A0 ya, A0 dan seterusnya sampai G6 lagi. G6 ini disesuaikan ya. Jadi huruf K ini kita konversikan ke angka. Dari hasil konversi ini tadi kita jumlahkan,
akan menciptakan hasil konversi ini, kita mendapatkan angka-angka ini, kita harus sesuaikan dengan rumus ini, rumus enkripsi. Ciphertext, kenapa harus bisa bagaimana cara mendapatkan ciphertext? Kita tambahkan hasil konversi dari huruf plaintext, kita tambahkan dengan hasil konversi huruf angka key atau kunci. Lalu kita bila hasilnya dari tambah ini lebih dari 25, kita kurangi dengan angka 26. Paham ya? Paham. Semisal hasil dari plaintext dan kunci kita 30 ya, kita kurangi dengan angka 26, jadi 4 begitu. Jadi hasil konversi dari plaintext dan kuncinya adalah 4, seperti itu. Kita kembali lagi, 0 tambah 19 adalah 19, 17 ada 17 tambah 20 menghasilkan 11, 3 dengan 6 menghasilkan 9, 8 dengan 0 dengan 8, dan seterusnya. Dari hasil konversi ini tadi, ya kan masih angka ya, bagaimana cara kita menciptakan agar menjadi huruf lagi, kita konversikan lagi dari angka ke huruf, agar para hacker tidak mudah mengetahui isi password yang ada di data kita. Jadi kita ubah gitu. Konversi ya, hasil konversinya adalah 19 sampai 19 lagi. Kita lihat 19 hurufnya T adalah 19 T, terus 11 L, 9 J, dan seterusnya. Dan ini adalah hasil ciphertextnya. Hasil ciphertextnya adalah T L J I J N L T I S P U T, seperti itu. Kita lanjut. Ini adalah proses enkripsi menggunakan Vigenère cipher. Selanjutnya kita mengolah dari proses dekripsi menggunakan tabel substitusi enkripsi pada algoritma Vigenère cipher. Dari tadi hasil plaintext kita ubah ke ciphertext, dan kali ini kita proses dekripsi kebalikannya, dari ciphertext kita ubah lagi ke plaintext agar menjadi sebuah huruf seperti awal tadi, akan kembali ke plaintext lagi. Dari ciphertext kita tulis lagi sama seperti tadi awal tadi, dari huruf T ke 19, huruf T 19, dan seterusnya. Kita tulis lagi. Ini adalah ciphertext ya, dan ini kita kita olah lagi dengan menggunakan kunci. Ini key kita masih sama, tugas kita sesuaikan, kata tugas kita ulang, kita sesuaikan dengan jumlah ciphertextnya. Setelah itu, ini masih sama dengan yang proses enkripsi tadi kayaknya. Terus kita konversikan. Nah, kalau yang pertama tadi kan rumus enkripsinya kan C sama dengan P plaintext tambah kunci kurangi mod 26 bila kelebihan angkanya. Dan sebalikannya, jika kita menggunakan rumus dekripsi, kita adalah bagaimana cara mendapatkan plaintext kembali. Kita menggunakan ciphertext, hasil ciphertext tadi kita kurangi dengan kata kunci atau key. Jika nanti hasil dari pengurangan ini minus, kita tambahkan dengan angka 26, mod 26. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi ini adalah angkanya 19
kurangi 19, hasilnya 0. 11 kita kurangi 20, kita mod, hasilnya 17. 9 kurangi 6, hasilnya 3. 8 kurangi 0, 8. 7, 2 kurangi 18 kan beda. Kita mod dengan 26 aja, hasilnya 10. Dan seterusnya. Dari hasil tadi, hasil pengonversian, kita mendapatkan plain text kembali, yaitu Ardi Kurniawan. Seperti itu. Dari ini proses enkripsi kita, dari tabel tadi kita berpindah ke tabel bujuk sangkar Vigenère. Proses enkripsi dan dekripsi menggunakan tabel bujuk sangkar Vigenère. Misal seperti ini. Ya. Kita tadi menggunakan kata kunci dengan menggunakan plain text Ardi Kurniawan dan kata kunci tugas. Semisal ya, tadi kan A ke T, plain text kita arahkan ke T. Jadi seperti ini. Ini adalah yang atas ini adalah plain text, dan yang ini adalah key, kata kunci, dan yang tengah ini adalah ciphertext. Dari awal huruf A ke T, huruf A dari plain text kita arahkan ke kata kunci huruf T, menghasilkan ciphertext huruf T ya. Nah ini sama. Yang kedua adalah huruf R ke U. Huruf R kita cari di plain text, R kita arahkan ke huruf U dari kata kunci ini, kita bertemu dengan L. L ini adalah ciphertextnya, dan seterusnya. Nah, terus bagaimana Kak kalau deskripsi pengolahan proses dari ciphertext ke plain text kembali atau dekripsi? Kalau seperti itu, kita adalah ingat dari hasil ciphertext seperti rumus tadi, dari hasil ciphertext kita kearahkan ke key atau kunci ya. Ini adalah hurufnya T, ini ciphertextnya tadi, hasil enkripsi, dan ini kata kuncinya. Ini kata kuncinya, ini dari ciphertext kita alihkan ke T, kata kunci ya. Dari T kita arahkan ke ciphertext, kita arahkan ke kunci, ke T ke T, T ke T, menghasilkan A ya. Yang kedua L ke U, text L huruf L, mana kita cari dulu, ciphertext ke kunci L ya, L U L menghasilkan R, dan seterusnya. Seperti itu kan. Mungkin dari saya ya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.